Sejarah Suku Bukan Binobo. Episode 3 Subando Wawarua Patilaga Lerawulen. Putra Mage Anginama, Subando Wawarua Patilaga Lerawulan, akhirnya telah menjadi dewasa. Ia ingin mengembara ke daerah lain untuk mencari pengalaman hidup. Setelah mendapat izinan dan restu dari orang tuanya, ia pun bersiap untuk pergi mengembara. Sebagaimana dengan hal kakeknya yang dahulu pergi mengembara, namun tidak mempunyai kapal untuk berlayar. Maka demikian halnya dengan Subando. Ia menuju ke pantai lalu mengangkat sumpah, dan memanggil ikan tembang dan hulu batu yang kemudian dijadikan kapalnya. Setelah ikan-ikan itu berkumpul, Subando pun mulai pergi mengembara. Dalam perjalanan, Subando diserang oleh ikan buas. Dalam keadaan yang gawat itu, datanglah suku Temu yang berkapalkan ikan paus, memberi pertolongan kepada Subando, yang kemudian mereka bersama-sama berlayar. Setelah beberapa lama berlayar, sampailah mereka di sebuah pulau. Selanjutnya pulau itu diberi nama Watoulatowenoing, Paranaga Borisabo. Suku Temu lalu memberi seorang gadisnya menjadi istri dari Subando. Lalu suku Temu terus berlayar ke Riangkaha, dan menetap di Leworita, bersama-sama dengan keluarga suku Hodo. Sedangkan Subando menetap di Watoulatowenoing Paranaga Borisabo. Setelah beberapa lama tinggal di situ, mereka dikaruniai dua orang putra, yang sulung diberi nama Keroponan Telaju, dan yang adik diberi nama Mamu Lalung Boleng. Mereka tinggal di tempat itu, sementara mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sudah beberapa tahun menetap di situ, namun Subando merasa sangat sulit untuk menghidupi keluarganya, terlebih dalam hal menangkap ikan. Ia tidak tahu bagaimana caranya menangkap ikan, karena tidak mempunyai jala atau pukat. Sementara merenungi kesulitannya tersebut, datanglah seekor laba-laba dan bertanya kepada Subando, "Hai saudaraku, apa yang kau pikirkan, sehingga kelihatan kamu sangat bersedih?" Subando lalu menjawab, "Telah lama sekali istri serta anak saya tidak makan ikan, karena saya tidak tahu membuat jala, ataupun pukat untuk menangkap ikan." Maka berkatalah laba-laba itu, "Baiklah, sekarang engkau ambillah benang dan jahitlah jalamu meniru sarang yang akan saya buat." Lalu Subando pun mengambil benang, kemudian dijahitnyalah jalannya meniru sarang yang dibuat oleh laba-laba, maka terbentuklah sebuah jala yang siap untuk digunakan. Pada suatu hari, Subando bersama kedua putranya, pergi ke pantai untuk menjala ikan. Setibanya di pantai, Subando lalu berdiri di atas sebuah batu, dan mengangkat sumpah dengan berkata, "Hewing puke kedoro rabeng, sisiweng kebunoala, pol koong kuno kajololon, gating koong tebeng oleh wura, deing ligu lau atu hutung, ketiweng kuno kajololon, dein sading lau liwo tukang, kerabeng tebeng oleh wura." Tidak berapa lama kemudian, semua ikan berkumpul. Subando pun menebarkan jalanya, lalu diangkatnya jala itu dan dibawa ke darat. Anehnya, setelah tiba di darat, bukan lagi ikan yang berada di dalam jala, melainkan hanya ranting dan daun-daun kayu melulu. Kedua anaknya, karena kebodohan mereka, walaupun hanya daun dan ranting, mereka tetap mengumpulkannya dan menyimpan di dalam keranjang, tempat menampung ikan. Begitupun kali yang kedua, sama saja dengan halnya kali pertama, dan akhirnya pada kali ketiga, terdapat di dalam jala itu, seorang gadis dan sebatang gading. Gadis itu lalu diberi nama Emahingi, sedangkan gading diberi nama Bala Lagaribu. Subando sambil menuntun gadis tadi dan memikul gading, dan kedua anaknya membawa ranting serta daun-daun, menuju rumah mereka. Tedung kala kuna Emahingi, beeng kala Bala Lagaribu. Sesampai di rumah, gading disimpan sebagai pusaka sampai saat ini. Sedangkan gadis tadi, dijadikan hamba sahayanya,
dan ranting serta daun-daun tadi disimpan juga. Tidak disangka, pada keesokan harinya, segala ranting dan daun tadi sudah berubah menjadi gading dan ketipa. Selanjutnya, pada hari-hari berikutnya, Subando ke pantai untuk menjala ikan, dan diperolehnya ikan sebagaimana yang diharapkan. Sekian untuk episode 3 dalam kisah ini.